Baik, sudah siap Bu. Bentar Oke. Bu, bentar. Kenalan dulu. Makan dulu, tenang, santai, santai. Iya. Baik, oke, siap ya Bu. Tiga, Ya, dua, satu, action. ya. Halo, Busum? Sinyalnya hilang. Halo? Gangguan Pak Miki, Pak? Oh, gangguan ini ulangi lagi wis, nggak apa-apa wis, Ya, ulangi lagi. Iya, jangan lagi, Pak. dijeda. Jangan kan tuh. Masalah jaringan Ya. ya dijeda, nggak apa-apa. Iya, monggo Ibu dimulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sumiati. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Sehat? Alhamdulillah Ibu sehat walafiat walaupun habis ada kejadian begitu. Iya Bu Oke. Som. Terima, terima kasih sekali, Pak Faisal, sudah menyempatkan Iya. waktunya untuk berbagi. Hmm. Nggih Ibu, sama-sama Oke. nggih. Mungkin hanya 10 atau 15 menit ya, Pak. Siap Ibu. Kita, Nggih. oke. Jadi ini kita akan berbincang-bincang masalah apa, Pak? Oh iya Bu Sumiati. Baik. Ya, pada kesempatan kali ini ya saya akan mencoba berbagi ya Bu, berbagi pengalaman atau permasalahan yang sedang saya hadapi, di mana di sekolah saya ini sebenarnya ada beberapa, ya mungkin boleh dibilang sebuah masalah Ibu. Ini ya saya di sekolah posisinya sebagai wakil lah di bidang kurikulum begitu Ibu. Dan Oke. saya kan yang membuat jadwal pelajaran, yang membagi jam pelajaran ke guru-guru begitu Ibu ya. Dan ketika sudah dibuat jadwal, sudah dibagi jam-jam pelajarannya kepada Bapak Ibu guru, maka seharusnya Bapak Ibu guru kan di sekolah bisa berkomitmen untuk melaksanakan tugas mengajar dengan sebaik-baiknya Ibu Sum ya. Oke. Tetapi pada kenyataannya di lapangan ini saya temui, walaupun tidak banyak Ibu, saya temui Oke. beberapa guru ini masih boleh dikatakan belum maksimal Ibu dalam Oke. kegiatan mengajar di kelas, utamanya terkait dengan apa namanya, ketepatan guru hadir di kelas Ibu. Jadi beberapa guru ya, sebagian lah ya, tidak banyak begitu. Beberapa guru itu terlambat untuk memasuki kelas saat jam mengajarnya begitu Ibu. Nah, seperti Oh, itu. Nggih. oke. Kira-kira dari ada berapa guru nih, Pak, nggih, di Kalau SMP? nggih, kalau di saya total gurunya ada 42 guru, Bu. 42 guru Oke. dengan 30 kelas atau 30 rombel, Ibu, begitu. Oke. Dari 42 guru, ada berapa persen, Pak, kira-kira Pak yang menurut Bapak kurang dalam pemberangkatan dalam setiap kali mengalami keterlambatan? Oh, nggih. Ya, jadi kalau saya analisis begitu ya, Bu, saya lihat seperti itu Oke. dengan apa yang saya alami begitu ya. Ini real ya, tidak itu ya. Sesuai Oke. dengan data atau fakta yang ada, itu kira-kira ya mungkin sekitar 10 atau 15% begitu, Bu, dari total keseluruhan guru. Ya, jadi 42 begitu, Bu, sekitar segitu. Ya, kurang dari 10 lah, kurang dari 10 guru begitu, Ibu. Mm-mm. Menurut Pak Faisal sendiri itu ada keterlambatan pada rekan sejawat itu meresahkan Pak atau gimana Pak? Iya Bu, sangat meresahkan. Ya Bu, bukannya sangat ya. Ya intinya saya sebagai guru begitu ya, saya punya tanggung jawab di sekolah. Tugas saya utamanya adalah mengajar siswa Ibu, memberikan yang Oke. terbaik kepada siswa. Nah, guru kan kalaupun memang tidak belum maksimal begitu dalam hal mengajar di kelas, ya setidaknya kita bisa memberikan teladan yang baik kepada siswa dengan disiplin masuk ke dalam kelas begitu Ibu. Kan guru itu katanya
yang dilihat adalah perilakunya begitu ya Bu. Siswa akan melihat perilaku gurunya. Kalau gurunya baik, kalau gurunya disiplin, insya Allah nanti akan menular ke siswa tersebut. Nah, kita kan pengennya anak-anak menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang disiplin, seperti itu Ibu. Nggih, Begitu Ibu. Pak. Nggih. Nggih, Apalagi namanya guru ya Pak, sebagai betul. contoh sama murid-muridnya. Kalau kita melakukan suatu yang tidak baik ya kurang gimana gitu ya Pak. Nggih, Ibu. Ini Baik. Pak, Nggih. saya mau tanya itu Pak Faisal, Nggih. tujuan dari bincang-bincang kita ini sebenarnya yang ingin Bapak dapatkan itu apa Pak? Baik, Ibu. Jadi tujuan saya mengajak Bu Sumiati berdiskusi gitu ya. Ini sebenarnya saya pengen guru-guru ini bisa meningkatkan kedisiplinan atau ketepatan waktu kehadiran di dalam kelas saat jam mengajar Ibu. Jadi saya ingin agar guru-guru di sekolah saya itu bisa meningkat kedisiplinannya sehingga nantinya akan berdampak positif terhadap kemajuan belajar peserta didik Ibu. Seperti itu Ibu. Jadi saya ingin anak guru-guru di sekolah saya sekali lagi meningkat kedisiplinan terutamanya dalam ketepatan kehadiran di dalam kelas saat jam pelajaran Bu. Begitu Ibu. Oke. Untuk ukuran guru tersebut sudah dalam perkataan sudah ideal itu berarti Nggih. gimana Pak? Ya, kalau dikatakan ideal ya berarti mungkin guru-guru tersebut ya bisa masuk maksimal keterlambatan masuk di dalam kelas ya mungkin 5 atau 10 menit ya Bu untuk perjalanan ya Bu. Kan dari jalan dari kelas yang satu ke kelas yang lain kan juga butuh waktu nih Bu. Apalagi mungkin yang sudah senior begitu ya atau mungkin ada apa begitu kan masalah kesehatan begitu kita kan tidak pernah tahu ya Bu seseorang itu kondisinya fit atau sedang sakit atau bagaimana. Jadi ya mungkin keterlambatan itu wajar 5 sampai 10 menit Ibu. Jadi kalau 5 sampai 10 menit saya sudah wah luar biasa lah begitu Ibu. Sudah mencerminkan guru yang disiplin begitu Ibu. Begitu Ibu. Oke. Kalau guru-guru tersebut sudah mempunyai kedisiplinan dan sudah tepat waktu pada saat pemberangkatan saat mau mengajar menurut Pak Faisal kondisi tersebut berada di level berapa? Kalau sekarang ini mungkin kalau menurut saya kalau sudah guru yang tadinya berangkat telat terus sering terlambat itu sudah bisa memperbaiki keberangkatannya sudah sesuai dengan jadwal yang ditentukan itu sudah ideal Pak nggih. Mungkin ada di level 10 nggih. Saya lah. Untuk yang sekarang yang dihadapi Pak Faisal guru-guru tersebut berada pada level berapa Pak? Ya mungkin kalau menurut saya mungkin guru-guru di sekolah saya mungkin levelnya mungkin sekitar 6 sampai 7 begitu ya Bu, 6 sampai 7 ya. Itu yang sebagian kecil saja nih Bu, tidak semuanya begitu. Mungkin sekitar 6 sampai 7 karena keterlambatannya bisa sampai 15 menit Ibu begitu. Jadi saya kira terlalu lama dari total waktu jam 40 1 jamnya kan 40 menit nih Bu, 1 jam pelajaran ya. Nah, dipotong waktu keterlambatan 15 menit kan anak hanya mendapatkan pengajaran di dalam kelas sekitar kurang lebih 30 menit ya Bu. Apalagi yang jamnya cuma 1 jam pelajaran. Kalau yang 2 jam pelajaran mungkin masih banyak waktu. Tapi kalau yang mengajarnya hanya 1 jam pelajaran, otomatis siswa akan terkurangi haknya begitu ya Bu. Hak untuk memperoleh pengajaran dari Bapak Ibu guru. Betul sekali Pak. Saya setuju Pak, sepakat dengan Pak Faisal. Kemudian untuk level yang diharapkan ya, saya tidak muluk-muluk ya Bu. Levelnya ya kalau bisa, kalau tepat waktu sekali kayaknya tidak mungkin ya Bu. Kalau 10 ya Bu, karena tadi saya
ya wajar lah, sekolahan besar begitu ya, mungkin dari sudut utara ke sudut selatan begitu ya Bu, ngajarnya ya misalkan dari kelas 7 ke kelas 9 yang jauh kan, perjalanannya cukup apa ya, lama begitu ya Bu, jalan kakinya gitu ya, atau mungkin saat dia mengajar mungkin ada tambahan waktu sebentar begitu, akhirnya kan otomatis guru tersebut pasti ke kelas selanjutnya akan terlambat begitu Bu. Jadi kalau target saya ya sekitar 8 Ibu, kalau bisa syukur-syukur 9. Kalau 10 kan mungkin tepat waktu sekali gitu ya Bu. Kalau 10 seperti yang tadi Bu Sumiati bicarakan begitu ya. Kalau saya ya ada perkembangan tadi 10 atau 5 sampai 10 menit lah. Itu saya kira itu ada pada level atau angka 8 lah dari skala 1 sampai 10 begitu Ibu Sumiati. Okay. Kemudian berbicara tentang kedisiplinan ya Pak. Kira-kira Pak Faisal tadi berarti berbicara tentang kedisiplinan berarti guru dikatakan disiplin ketika apa Pak? Menurut panjenengan Pak? Ya, guru dikatakan disiplin ya kalau guru tersebut memiliki semacam komitmen ya Bu. Guru punya komitmen dalam mengajar siswa di kelas. Komitmen itu bisa ditunjukkan melalui ketepatan kehadiran di dalam kelas Ibu. Jadi guru yang baik adalah guru yang bisa memberikan teladan kepada siswanya. Salah satu bentuk keteladanan itu adalah guru ketika ada jam mengajar, itu berarti dia masuk ke kelas yang diajar dan kalau bisa tepat waktu begitu Ibu. Jadi tidak terlambat masuk ke dalam kelas yang diajarnya. Begitu Bu Sumiati. Kalau menurut saya. Kemudian agar apa yang diinginkan oleh Pak Faisal, guru-guru tersebut dengan apa bisa berangkat pada saat mengajar dengan tepat waktu atau disiplin waktu. Terus Bapak punya upaya apa Pak? Baik Ibu, jadi saya sebenarnya sudah memikirkan ya baik-baik rencana ini atau hal-hal yang akan dilakukan. Yang pertama tentu saja adalah berkolaborasi dengan kepala sekolah Ibu. Karena bagaimanapun kepala sekolah adalah pimpinan saya di sekolahan, pimpinan dari Bapak Ibu guru. Nah, nanti kepala sekolah bisa memberikan semacam pencerahan atau wejangan begitu yang melalui rapat-rapat dinas atau rapat pleno di dalam sekolah begitu Ibu, memberikan coaching atau pendampingan terkait dengan kedisiplinan, materi-materi mengenai kedisiplinan seorang guru atau bentuk tanggung jawab seorang guru. Itu yang pertama, berkolaborasi dengan kepala sekolah. Hal yang kedua yang saya akan lakukan itu adalah saya akan memberikan atau melakukan pendekatan secara personal Ibu kepada guru-guru yang memang tadi yang sering atau beberapa kali terlambat masuk ke dalam kelas. Pendekatan personal ini biasanya saya lakukan terhadap guru-guru yang memang usianya dengan saya mungkin tidak terpaut jauh ya Bu. Kalau pendekatan personal ini jadi ngomongnya lebih enak Ibu. Kalau yang lebih senior kadang saya pakai Bu ya Bu. Iya betul sekali tuh Pak. Kalau dengan yang senior mungkin saya serahkan kepada kepala ada sekolah. Ada rasa gimana ya Pak ya? Begitu Ibu. Nah itu yang kedua, melakukan pendekatan personal, mencari tahu sih kenapa sih bisa sampai terlambat begitu, atau mungkinnya mengkonfirmasi ya Bu, mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan begitu. Nah untuk yang ketiga yang akan saya lakukan itu adalah melalui supervisi atau kalau sekarang namanya praktek observasi, ya observasi di kelas dalam kegiatan PMM gitu. Jadi kan penilaian kinerja guru sekarang ada namanya praktik atau observasi di kelas ya. Kalau dulu namanya supervisi. Nah, melalui supervisi saya kebetulan adalah timnya ya, Bu, tim supervisi, tim pengelolaan praktik kinerja di PMM begitu. Nah, saya akan memberikan masukan-masukan, Ibu. Jadi ketika guru masuk ke kelas di supervisi, ya saya memberikan masukan sebagai observer begitu. Nah, saya kasih masukan begini tentang motivasi atau
hal-hal yang berkaitan dengan kedisiplinan seorang guru begitu Ibu. Nah itu, jadi itu 3 hal yang nantinya akan saya lakukan begitu Bu Sum. Oke. Dari strategi atau tantangan yang strategi dan upaya yang tadi Pak Faisal mau direncanakan, kira-kira ada nggak ya Pak ya tantangannya ya Pak ya? Oh, pasti Bu, pasti banyak ya. Bukan banyak sih ya, ada ya mungkin ya. Ada tantangannya ya. Ya, salah satunya tadi ya, komunikasi itu salah satu bentuk tantangan yang menurut saya itu luar biasa Ibu. Karena kita berkomunikasi, apalagi kalau misalkan hanya lewat HP begitu ya Bu, kadang kita salah sangka ya begitu ya. Komunikasi secara verbal pun, secara face to face begitu ya Ibu, kalau memang ada kata-kata yang tidak berkenan, kadang kan orang merasa tersinggung atau bagaimana begitu ya Bu. Saya pemilihan kata dalam berkomunikasi merupakan salah satu tantangan terbesar saya ketika mau merencanakan aksi ini Bu. Begitu, Bu. Untuk melaksanakan tadi strategi dan rencana aksinya membutuhkan waktu berapa lama ya Pak? Nah, kalau saya kira ini adalah rencana jangka menengah ya Bu, karena mungkin tidak bisa mengubah perilaku seseorang, apalagi orang dewasa begitu ya Bu. Ya. 1 atau 2 kali pertemuan mungkin saya kira belum bisa ya. Mungkin ini kita lihat progresnya selama 1 semester ini. Jadi ini kan juga terkait dengan praktik observasi tadi ya di dalam kelas. Nah ini dari Juli sampai Desember, mungkin 1 semester Ibu, kurang lebihnya. Nanti kita evaluasi di bulan Desember begitu. Yang butuh waktu lama ya Pak ya, enggak secepat kilat seperti membalikan telapak tangan. Ya kita butuh waktu. Siap. Kalau misalnya semuanya sudah berjalan, aksi yang akan dilaksanakan dan strateginya sudah bisa komitmen Bapak sendiri apa Pak? Baik, kedisiplinan itu bisa berjalan secara terus-menerus gitu. Begitu ya. Konsistensi itu merupakan salah satu hal yang cukup menantang ya Bu. Jadi kita sebagai guru ya pasti ada kalanya ada penurunan begitu ya Bu. Semangatnya ada naik, ada turun begitu ya Bu. Ya saya kira untuk komitmen ke depan ya kita bersama-sama ayo dengan teman-teman ya kita sama-sama sering berkomunikasi begitu ya Bu dengan teman-teman guru di sekolah agar terus berkomitmen, ayo kita bangun bersama-sama sekolah ini agar mengalami kemajuan begitu ya, kita bangun bersama-sama, kita didik anak-anak kita agar menjadi generasi penerus bangsa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya Bu, sesuai dengan kurikulum kita. Tujuannya adalah tadi membentuk siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya dengan teman-teman akan selalu berkomunikasi. Saya akan selalu mengadakan komunikasi dengan teman-teman agar bisa agar bisa konsisten dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru tadi dengan memberikan keteladanan berupa ketepatan kehadiran di dalam kelas saat jam mengajar. Begitu Ibu. Sangat luar biasa ya Pak Faisal. Dari perbincangan kita dari awal yang menggunakan alur theta ya Pak, dari tujuan, kemudian tadi identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Kira-kira perasaan yang didapat apa ini Pak? Ya saya sangat senang ya Bu kalau di dalam ngobrol dengan sesama rekan sejawat ya, menceritakan permasalahan, otomatis kan bisa mendapatkan masukan, merasa dihargai begitu ya Bu. Jadi lebih plong, kita bisa lebih semangat lagi dalam merencanakan aksi-aksi rencana untuk bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Begitu Ibu. Rencananya kapan akan dilaksanakan kapan Pak? Secepatnya ya Pak? Ya secepatnya Bu, secepatnya karena ini sudah masuk tahapan observasi ya, praktik kinerja begitu. Secepatnya kita akan eksekusi begitu Ibu. Baik Pak Faisal, terima kasih ya atas percakapannya pada kesempatan kali ini, obrolan yang sedikit tapi lumayan bermutu. Siap. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tunggu hasilnya Pak. Siap Ibu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.